Halo guys, kembali lagi bersama saya Rivo di channel Rivo Dandi. Dan di pagi ini kita lagi jogging pagi. Ya mungkin sudah agak siang-siang dikit sih ini, tapi nggak apa-apa karena sekalian bisa berjemur. Jadi saya rencana mau workout juga, tapi sebelum itu kita jalan pagi dulu. Ya hitung-hitunglah pemanasan. Dan untuk supaya lebih secure, jadi kita pakai masker juga sambil jalan. Ya memang sih di lingkungan ini cukup bersih, jadi nggak ada polusi sih di perumahan soalnya. Tapi masih lebih baik kita mengamankan diri lah. Nah, di sini tempat parkir nih, unit-unit. Tempat parkir unit-unit. Apalagi hari Minggu begini dan situasi yang bisa dibilang karantina. Jadi seperti inilah suasana di sekitar beberapa kantor tambang batubara. Ini Jessica Park. Ya kelihatan ya seperti inilah tampilannya. Ya karena ini saat dimana kita karantina, jadi ditutup sementara. Ini jalan masuknya. Nah sekarang ini kita sudah ada di Jessica Park. Nah karena dalam masa karantina Jessica Park ini lagi ditutup. Ya ini tempat masuknya. Nah ini dia. Di samping pintu masuk ini, di bagian belakangnya Jessica Park ini sudah langsung Sungai Mahakam sana. Sungai Mahakam di bagian belakang, jadi kelihatan kayak ini danaunya, kayak agak hutan-hutan gitu ya. Ya memang kalau malam sini gelap guys, sebab itu jarang orang lewat sini karena ini lewat belakang. Sisi sebelahnya dari danau. Putari kelompok belakang. Ada juga rumah yang sudah nggak terurus. Ini bagian depan guys, beberapa rumah sudah nggak ditempati lagi, ini dikontrakan dijual. Ini masjid di kompleks perumahan Pesona Mahakam. Oke, sekarang kita ke klaster mana dulu? Kita ke klaster, atau kita ke bagian belakang dulu. Ke klaster yang di bagian belakang ini nih, sepi juga. Apalagi kalau malam, beberapa penerangan sudah agak cukup sulit. Tapi masih ada perumahan juga di belakang, masih ada klaster juga di belakang. Yuk sama-sama kita ke sana. Kita lanjut ke depan. Nah di sini memang mayoritas adalah orang-orang yang kerja di perusahaan tambang. Beberapa mesnya di sini, dan ada pun juga yang sudah tinggal menetap sih, kayak gitu. Ini ada di klaster Luwai. Nah ini dalamnya. Ini ada juga musolanya. Jadi kalau di depan tadi itu masjidnya, ini musolanya. Di belakang ini sudah tebing, jadi kita gunung.
Dan paling belakang dari perumahan Pesona Mahakam di Klaster Luwai ini sudah gunung guys. Jadi samping ini di belakangnya sudah Harapan Baru. Ya pas Harapan Baru di belakang sana. Ini ada Pak Security juga lagi patroli. Guys, saya itu tinggal di Klaster Senior. Nah sekarang kita ini ada di Klaster Luwai. Jadi jarak dari depan sampai belakang mungkin 1 kilo lebih kayaknya kalau kita ukur pakai meteran. Nah ini pojok atau bagian akhir dari Klaster Luwai. Nah, jadi kita sudah sampai di beberapa sudut dari ini depan sana sampai di paling belakang. Jalan menurun guys. Ini posnya. Ini maintenance-nya. Ini sudah pas di depan masuknya Klaster Luwai. Nah ini sudah tanah kosong ya, tanah kosong. Jadi mungkin kalau ada pelebaran baru sampai ke bagian sini. Kita lagi di Klaster Mancong. Jadi ini bagian tengah dari klaster ini. Jadi di sini agak rindang juga guys. Ini kita di Klaster Mancong. Ini ada juga kayak master point. Ini master point. Kita ke klaster selanjutnya guys, di Pesona Mahakam. Ini di depan klaster Mancong. Sekarang kita mau kemana lagi ya? Bagian depan. Nah, di sana ada Bang John juga sama gue. Klaster isu guys. Sini juga lumayan rame. Sekarang kita sudah di klaster yang ke-3 ya, ke-4. Di klaster isu. Masih banyak juga rumah yang kosong. Kita sudah di klaster isu sih kayaknya namanya ini. Lupa juga. Nah ini waktu bikin acara lalu, dokter siapa ini, lupa juga namanya. Penunjuk arahnya sudah hilang guys. Sudah berapa jauh? Ayo. Oke guys. Sekarang waktunya kita pulang lagi ke klaster senior. Nah, di sini klaster saya guys. Sudah keliling-keliling tadi. Ini pintu masuk utama oleh klaster senior, tempat saya tinggal. Oke guys, tadi kita sudah mengikuti jogging bareng keliling kompleks di beberapa klaster. Dan sekarang ini saya akan workout sedikit lagi, mungkin 1-2 kali angkat dumbbell. Ya mungkin sudah 7 tahun kayaknya saya sudah nggak pernah fitness guys, tapi harus coba olahraga kembali supaya badan sehat. Oke, kita terus nonton channel ini. Oke guys, tadi kita sudah jalan sehat, kita sudah keliling kompleks, kita sudah pemanasan juga, dan juga kita sudah sekalian dengan berjemur. Jadi biasanya berjemur itu cuma duduk, tapi sekarang berjemur itu sambil keliling. Saya sudah kurang lebih 7 tahun ya nggak angkat-angkat dumbbell. Tapi di work from home ini, mumpung lagi karantina, yuk kita sama-sama angkat dumbbell. Saya coba pertama bicep dulu ya, karena nggak kuat ngangkat. Angkat 2 tangan aja ya, nggak apa-apa ya. Let's do this.
posisi untuk mengangkat dumbbell yang tepat seperti ini. Enggak sih, kasih kan dulu Len. Ya guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pastikan lengan kita itu tidak bergerak. Jadi cuma di bagian bawah aja. Jadi untuk yang lengan atau tangan yang bagian atas ini usahakan untuk tidak berayun. Jadi hanya di lengan bagian bawah ini aja yang berayun. Ya, seperti itu. Salah satu contoh untuk mengangkat dumbbell latihan bicep di rumah. Hanya menggunakan dumbbell sederhana. Oke guys, saya akan mencontohkan salah satu posisi untuk tricep. Seperti ini. Pegangnya seperti ini, terus dorongnya ke belakang. Oke, itu sebelah kanan ya, sebelah tangan kanan saya. Berikutnya tangan kiri saya. Oke, satu otot kecil lagi, namanya sini otot trapezius. Jadi cara latihannya bisa seperti ini, terus diangkat kayak gini. Jadi kalau ada dumbbell lebih bagus. Ini dumbbellnya bisa dipegang, teman-teman pegang dumbbellnya dalam posisi tegap, terus dinaikin ke atas kayak gini. Itu salah satu contoh untuk latihan otot kecil trapezius. Jadi kalau teman-teman lihat ada kayak badan kayak hook, jadi yang bagian lehernya sudah tidak kelihatan, itu karena otot trapeziusnya itu sudah sangat besar. Oke guys, kali ini saya mau contohkan salah satu latihan perut. Namanya ini adalah leg raise up. Jadi saya akan cuma contohkan saja bagaimana contoh latihan otot perut atau otot perut bagian bawah. Otot perut itu ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah, dan juga ada bagian samping. Kali ini saya akan contohkan untuk salah satu latihan otot bawah yang namanya adalah leg raise up. Posisi teman-teman itu terlentang seperti ini, tinggal angkat kakinya. Jadi untuk latihan otot perut bukan hanya sit up. Karena kalau sit up itu dominan itu adalah otot perut bagian tengah dan bagian atas. Tapi kalau seperti tadi leg raise up itu adalah contoh latihan otot perut bagian tengah dan lebih utama untuk bagian bawah. Selanjutnya selain sit up juga yang paling sering dilakukan oleh orang-orang terlebih kaum hawa itu adalah plank. Jadi plank bisa tahan sekitar 30 detik atau 1 menit. Saya kasih contoh posisi plank. Ini contoh posisi plank. Oke, untuk posisi plank tadi bisa rata-rata sekitar 1 menit, baru istirahat sekitar 30 detik, baru lanjut lagi. Jadi bisa 3 set ataupun bisa lebih, tergantung kemampuan setiap orang. Guys, terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya dari pagi hari, dari jogging dan juga beberapa contoh latihan workout atau contoh mengangkat dumbbell dari bicep, tricep maupun latihan otot perut bagian bawah. Mungkin itu hanya sekilas, tapi untuk next videos jika ada permintaan dari teman-teman bisa DM ke Instagram saya di bagian atas ini. Dan bisa usul kalau pengen workout yang lengkap, jadi saya akan contohkan beberapa gaya untuk mengangkat dumbbell atau workout di rumah saja. Jadi nggak perlu ke tempat fitness, hanya dengan modal dumbbell saja kita bisa mengikuti semua latihan dari otot besar. Otot besar itu ada 4 bagian.
Ada otot bagian chest atau dada, ada bagian punggung atau back, ada bagian bahu atau deltoid, dan juga ada bagian paha atau kaki, leg. Dan juga selain 4 otot besar itu yang biasanya dilakukan 1 hari 1, dan juga dilengkapi dengan otot-otot kecil. Contohnya adalah bicep, tricep, trapezius, otot perut, otot 100. Jadi di bagian sini. Dan untuk otot besar itu sebaiknya dilakukan 1 hari 1. Jadi untuk setiap harinya tidak boleh kalau 1 hari itu kita gabung 2-3 otot besar, itu sangat tidak efektif. Sebaiknya 1 hari itu cukup melatih salah satu otot besar saja. Oke, sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Tetap jaga terus kesehatan teman-teman semuanya, baik itu yang cuma di rumah saja ataupun olahraga sekitar bagian rumah, jadi bisa keliling rumah. Tetap terus mengikuti pola hidup sehat, olahraga yang teratur, makan cukup, dan juga istirahat yang cukup. Dan jangan lupa menambah multivitamin, bisa juga vitamin C, bisa juga vitamin-vitamin yang menambah sistem imun tubuh. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang berpergian untuk menggunakan masker dan juga menggunakan sanitizer jika kita keluar rumah atau masuk dalam rumah. Kalaupun nggak ada sanitizer, bisa menggunakan sabun, karena sabun lebih efektif untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye-bye!